Selamat berjumpa Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa berbagi informasi terkait dengan akreditasi sekolah madrasah. Akreditasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan pengakuan dan peringkatan kelayakan dari Badan Akreditasi Nasional. Bagi pengelola satuan pendidikan yang sudah memahami pelaksanaan akreditasi, hal ini tidak menjadi masalah. Namun, bagi pengelola satuan pendidikan yang belum memahami hal ini mungkin menjadi permasalahan, menjadi beban, dan mungkin menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Permasalahan ini menjadi kelemahan Bapak Ibu yang akan berpengaruh pada hasil visitasi atau penilaian, dan terkadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Karena faktor tidak bisa memberikan informasi atau pembuktian pada saat asesor melakukan visitasi, hasil akreditasi tidak sesuai dengan keadaan satuan pendidikan atau harapan Bapak Ibu. Sangat disayangkan, sekolah Bapak Ibu yang seharusnya terakreditasi menjadi tidak terakreditasi, yang seharusnya mendapatkan peringkat A atau unggul mendapatkan peringkat B atau baik, yang seharusnya mendapatkan peringkat B atau baik mendapatkan peringkat C, padahal di sekolahnya Bapak Ibu sudah melaksanakan dan memenuhi standar yang ditentukan. Semoga kejadian ini tidak terjadi di sekolahnya Bapak Ibu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sekolah yang menjadi sasaran akreditasi saat ini bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dari sekarang. Banyak referensi yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk memahami tentang tahapan akreditasi dalam proses akreditasi atau penilaian oleh asesor. Ada 4 dokumen yang bisa digunakan sebagai referensi untuk pemahaman tentang akreditasi, yaitu dokumen prosedur operasional standar akreditasi, pedoman akreditasi sekolah madrasah, instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020, panduan sispena untuk sekolah madrasah. Dokumen ini sangat mudah didapatkan Bapak Ibu. Salah satunya bisa diunduh di laman web bansmkemdikbud.go.id. Silakan Bapak Ibu untuk mendapatkan dokumen ini, ketik Ban SM di Google dan klik, nanti secara otomatis alamatnya akan muncul. Silahkan nanti dipilih bagian paling atas ini ya. Ini adalah alamatnya. Kita klik ya di sini. Bapak Ibu sekalian, di laman web ini banyak sekali informasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Di sini ada menu beranda, organisasi, kebijakan, kegiatan, data akreditasi, data asesor, artikel, unduhan, pengumuman, dan kontak. Kali ini kita untuk melihat pedoman atau aturan-aturan terkait dengan akreditasi. Bapak Ibu bisa klik di unduhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di unduhan ini telah tersedia dokumen terkait dengan prosedur operasional, panduan, pedoman akreditasi, perangkat akreditasi, dan juga beberapa dokumen lainnya sebagai pendukung. Di sini kita coba ya, silahkan nanti Bapak Ibu klik dokumen yang Bapak Ibu perlukan, karena pada saat ini kita akan coba untuk membuka 4 dokumen yang ada di sini ya. Ini menurut saya yang perlu Bapak Ibu pahami ya untuk pelaksanaan akreditasi. Langsung dikaji Bapak Ibu, nanti akan terunduh. Nah, dipilih sini. Ini ada unduhan, silahkan diunduh. Kita unduh. Nah, silakan lagi semuanya yang diperlukan. Nah, sekarang perangkat akreditasi Bapak Ibu sekalian. Di dalam menu ini Bapak Ibu ada perangkat akreditasi yang Bapak Ibu bisa ambil ya, pelajari silahkan sesuaikan dengan jenjangnya sekolah Bapak Ibu. Di sini tersedia
perangkat akreditasi mulai dari SD sampai dengan SLB, juga ada SPK, dan juga ada keputusan Menteri Pendidikan terkait dengan kriteria dan perangkat akreditasi ya untuk pendidikan dasar dan menengah. Silahkan diunduh, Bapak Ibu diunduh, simpan. Ini Bapak Ibu saya sudah unduh. Oke Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk membuka dokumen ya. Saya pertama akan membuka dokumen terkait dengan pedoman akreditasi. Nah, coba kita lihat tuh apa pedoman akreditasi ini, isinya apa saja. Oke, ini Bapak Ibu, di dalam pedoman akreditasi ini tentunya banyak sekali ya. Nah, ada 8 bab yang bisa kita pelajari ya. Mari kita baca. Mungkin saya akan ke halaman pertama terkait dengan pengertian akreditasi ya. Akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan perikatan kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional, dan juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah, Pendidikan Anugerah Dini, Pendidikan Non Formal pada pasal 1 bahwa akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan anugerah dini dan pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan pendidikan. Bapak Ibu, begitu ya isinya, bahwa akreditasi ini adalah semacam intinya penilaian ya, penilaian dalam satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang ada, standar yang ada. Kita lihat lagi, Bapak Ibu sekalian, ini tidak semuanya ya kita akan lihat, kita lihat penting-penting saja. Nanti silahkan untuk dipelajari sendiri apa yang diperlukan. Saya akan sekilas saja, kita coba ke halaman 10 ya. Ke halaman 10 ini ya, Bapak Ibu sekalian, pada halaman 10 ini terkait dengan sistem akreditasi. Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah atau BANSM mulai tahun 2018 telah merancang perubahan sistem akreditasi dari perubahan paradigma berbasis kepatuhan administratif atau compliance menjadi berbasis kinerja atau performance. Gambar ini menunjukkan kerangka dasar ISP 202 yang mana komponen utama yang dinilai adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, serta manajemen sekolah atau madrasah. Bapak Ibu sekalian, tentunya perubahan ini perubahan yang perlu kita pahami ya, karena pada tahun 2020 mengalami perubahan dari berbasis dokumen menjadi berbasis kinerja ini, bahwa nanti penilaiannya ada 4 komponen inti ya, dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah dan madrasah ya. Nanti akan dilakukan dengan 3 cara atau penggalian data, triangulasi data ya, yaitu dengan melakukan observasi, telah dokumen, dan wawancara. Dengan perubahan visitasi atau penilaian dalam akreditasi ini, Bapak Ibu perlu memahami instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020 atau ISP 202. Jangan sampai Bapak Ibu masih berpedoman dengan tahapan visitasi atau penilaian pada tahun 2019, 2018, 2017, dan seterusnya yang memakai dokumen atau berbasis dokumen dari 8 standar ya, standar 1 sampai 8, di mana pada penilaian ini atau visitasi ini asesor menilai dari
8 dokumen dan sekolah menyiapkan 8 dokumen ya yang akan diserahkan atau yang akan dicek oleh asesor. Mulai tahun 2020 sudah berubah bahwa penilaian itu ada 3 cara ya. Salah satunya yang tetap ya dokumen akan dipakai ditambah dengan wawancara dan observasi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya, kita melihat langsung ke halaman 18 ya. 18 ini kita ambil yang penting-penting saja. Terkait dengan mekanisme proses akreditasi sekolah. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu, nanti silakan baca sendiri. Yang pertama adalah terkait mekanisme akreditasi, bahwa yang awal dilakukan adalah melakukan sosialisasi instrumen akreditasi, satuan pendidikan, dan pelaksanaan akreditasi. Pada tahapan ini sebenarnya tentang penetapan jumlah dan daftar sekolah madrasah yang menjadi sasaran yang akan diakreditasi di setiap provinsi. Ini ada tugasnya Badan Akreditasi Nasional ya, nanti akan melakukan. Dan berikutnya setelah itu akan dilakukan asesmen kepada sekolah yang ditetapkan menjadi sasaran akreditasi. Jadi sekolah yang ditetapkan akreditasi Bapak Ibu itu belum tentu akan dilakukan penilaian atau visitasi ya. Itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya, dengan dilakukan asesmen kecukupan oleh asesor yang ditugaskan. Ini biasanya ada 2 asesor ya satu sekolah untuk menilai asesmen kecukupan. Ini adalah kunci utama Bapak Ibu sekalian untuk sekolahnya Bapak Ibu itu bisa dinilai. Nah, nanti silakan dibaca. Ini nanti kita coba bahas ya untuk hal lain, apa kriteria asesmen kecukupan ini. Bapak Ibu sekalian, setelah dilakukan asesmen kecukupan dan memenuhi nilai, sekolah akan dilakukan visitasi atau penilaian oleh asesor. Visitasi ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu bisa luring atau daring. Pelaksanaan visitasi luring atau daring itu sesuai dengan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Provinsi di setiap daerah. Bapak sekalian, selanjutnya adalah melakukan validasi dan verifikasi. Ini adalah untuk menjalani proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tim asesor yang ditunjuk. Intinya sebenarnya kan validasi dan verifikasi ini adalah melakukan verifikasi yang sudah dilakukan oleh asesor ya di sekolah oleh tim validasi dan verifikasi yang telah ditunjuk. Selanjutnya setelah dilakukan validasi dan verifikasi, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi berdasarkan analisis bukti dan komponen IASP 2020 dengan menggunakan metode penyusunan rekomendasi yang dilakukan menggunakan model analisis menyilang dan memperhatikan catatan rekomendasi yang disusun oleh asesor. Bapak Ibu, dan tahapan selanjutnya adalah pengumuman hasil akreditasi yang akan diumumkan secara resmi di web Ban SM, dan ada 14 hari kerja setelah pengumuman. Sekolah atau madrasah yang keberatan hasilnya bisa mengajukan sanggahan atau banding kepada Ban SM Provinsi atau Badan Akreditasi Nasional. Setelah tidak ada banding atau dianggap bahwa pengumuman ini diterima, akan terbitlah sertifikat selama 14 hari dari pengumuman hasil akreditasi. Sertifikat bisa diunduh di Sispena di satuan pendidikan masing-masing ya. Silahkan menggunakan nanti namanya
nomor Sisvena kah untuk mengunduh, dan nanti di situ ada menunya. Nanti kalau Bapak Ibu bingung cara mengunduhnya, silahkan nanti dilihat di video sebelumnya yang sudah saya buat ya, tata cara mendownload sertifikat hasil akreditasi. Nanti silahkan dilihat di video yang sebelumnya. Dan terakhir adalah mekanisme akreditasi pendidikan kerjasama. Ini Bapak Ibu sekalian, ini bagi sekolah yang pendidikan sampai kerjasama yang tetap mengacu pada mekanisme akreditasi sekolah madrasah dengan menggunakan perangkat akreditasi SPK dan dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional. Selanjutnya kita coba di halaman 22 ya, 2223 ini terkait dengan informasi tentang peringkat akreditasi ya, bahwa di peringkat A atau unggul ini nilai 91 sampai 100. Peringkat B atau baik nilai 81 sampai 90. Peringkat C atau cukup nilai 71 sampai 80. Sedangkan bagi satuan pendidikan yang mendapat nilai 71 ke bawah sampai 0 itu tidak akan terakreditasi. Mungkin nanti Bapak Ibu silahkan dipelajari sendiri ya pedoman akreditasi ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipelajari lagi. Mungkin itu beberapa informasi penting ya untuk kita pahami terkait dengan pedoman akreditasi. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat terkait dokumen selanjutnya, yaitu dokumen panduan sistem informasi penilaian akreditasi atau Sisvena. Di panduan Sisvena ini berisi tentang penggunaan aplikasi Sisvena. Di dalam aplikasi ini ada menu-menu yang harus diisi sesuai dengan jenjang satuan pendidikan. Salah satu menu yang penting diisi ya adalah menu daftar isian akreditasi atau dia. Ketika nanti Bapak Ibu akan mengajukan akreditasi, nanti silakan dipelajari sendiri panduan ini Bapak Ibu ya. Kita lewat aja. Yang berikutnya kita melihat sekilas terkait dokumen prosedur operasional standar akreditasi. Ini terkait dengan sosialisasi, asesmen kecukupan, visitasi, verifikasi, penetapan hasil validasi, sampai dengan penerbitan sertifikasi ya. Silahkan nanti dipelajari sendiri ya untuk dokumen prosedur operasional standar akreditasi ini. Karena ada beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan juga di dokumen pedoman akreditasi. Semua dokumen ini akan selalu berkaitan dalam tahapan akreditasi. Silakan nanti dibaca apa yang diperlukan. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah dokumen yang penting pada nanti saat asesor melakukan visitasi atau penilaian, yaitu dokumen perangkat akreditasi ya. Dokumen perangkat akreditasi adalah dokumen yang akan digunakan asesor untuk melakukan visitasi atau penilaian di sekolah. Ya, dokumen ini ada di setiap jenjang. Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jenjangnya untuk dipelajari ya. Nah, perangkat akreditasi ini berisi terkait dengan butir-butir yang akan dijadikan panduan yang menggali data saat asesor menilai. Nah, tentunya ini ada beberapa butir-butir ya. Nah, secara umum itu butir itu ada 3 butir inti yang akan digali ya dengan tiga penggalian data, yaitu observasi atau pengamatan, telah dokumen atau mengecek ketersediaan dokumen, dan wawancara. Bapak Ibu sekalian, perangkat akreditasi ini sangat penting yang akan mempengaruhi ya nilai atau peringkat sekolahnya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, saya sarankan untuk memahami setiap butir di semua jenjang. Untuk jumlah butir perangkat akreditasi pada jenjang SD ini Bapak Ibu ada 36 butir inti dan ditambah dengan 1 butir kekhususan, jadi jumlahnya
36 butir. Untuk jenjang SMP dan SMA, MTS, MA ada 35 butir inti. Untuk jenjang ini hanya 35 butir saja ya. Sedangkan untuk jenjang SMK ada 35 butir inti dan ditambah 9 butir kekhususan, jadi semua butirnya ada 44 butir. Untuk jenjang SLB, MLB ada 35 butir inti dan ditambah 5 butir kekhususan, jadi semuanya ada 40 butir. Bapak Ibu sekalian, butir-butir ini Bapak Ibu nanti satu persatu akan ditanyakan ya, akan diobservasi dan akan dicek keberadaan dokumennya oleh asesor. Jadi setiap butir akan digali datanya dengan 3 cara: observasi, telah dokumen, dan wawancara ya. Bapak Ibu, kita coba untuk melihat butir-butir di perangkat akreditasi. Saya coba ini ya untuk butir pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, di butir perangkat akreditasi ini berisi terkait dengan penjelasan komponen. Ini ya komponen 1. Terus ada pernyataan ya. Pernyataan ini pertanyaan butir yang nanti Bapak Ibu harus memberikan informasi kepada asesor ya. Contoh ini butir pertama, ini jenjang SD ya, kayaknya ini semua jenjang semuanya sama ya. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi ya. Terus yang berikutnya level dan capaian kinerja. Ini Bapak Ibu, ini adalah level ya. Level ini adalah hasil dari penggalian data tiga data ya secara triangulasi. Nilai yang paling tertinggi adalah di level 4 ya. Di level 4 ini, ketika semua informasi atau bukti-bukti itu bisa didapatkan dan sekolah bisa menunjukkan, Bapak Ibu nanti akan berada di level 4. Ini level yang paling baik Bapak Ibu. Usahakan sekolah Bapak itu berada di level 4 ya. Yang berikutnya adalah petunjuk teknis. Ini petunjuk teknis ini ada definisi ya Bapak Ibu sekalian. Definisi terkait dengan penjelasan dari pernyataan ini. Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu. Jadi dalam definisi akan menjelaskan apa sih yang harus dilakukan sekolah ya, atau mungkin informasi apa yang harus diberikan kepada asesor atau pembuktiannya ya. Di sini semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa menelaah ini. Menelaah apa-apa yang harus dilakukan kepada butir pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pembuktian kinerja, terkait dengan penggalian data. Penggalian data yang pertama adalah observasi. Jadi asesor ini akan berpedoman dengan ini ya, apa yang harus digali informasi ya dari satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah penggalian data melalui telah dokumen atau pengecekan dokumen. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di sini pada tahap telah dokumen ini asesor akan meminta dokumen sesuai dengan panduan ini ya. Dia akan mengecek contohnya tata tertib dan penegakan yang benar ya, dokumen ada enggak gitu. Yang berikutnya adalah wawancara. Ini adalah penggalian data secara wawancara. Ini wawancara akan dilakukan kepada kepala sekolah, guru, siswa, bahkan nanti ada butir-butir tertentu itu wawancara dilakukan kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada komite sekolah. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini Bapak Ibu, demikian sekilas terkait dengan perangkat akreditasi, dan nanti ya semua butir-butir itu
asesor akan melakukan penggalian data di semua butir yang ada di setiap jenjang ya, dengan panduan, observasi, telah dokumen, dan wawancara seperti ini. Silahkan nanti Bapak Ibu pelajari bersama dengan warga sekolah ya, terkait dengan perangkat akreditasi ini, sehingga dalam pelaksanaan visitasi atau penilaian Bapak Ibu sekalian itu bisa menjawab, bisa membuktikan, sehingga nanti hasilnya itu sesuai dengan apa harapan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan jauh dari kata sempurna, namun setidaknya memberikan pandangan Bapak Ibu untuk mempersiapkan pelaksanaan akreditasi. Silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri dan mencari referensi lainnya untuk lebih memahami apa yang harus disiapkan dalam persiapan visitasi di sekolahnya Bapak Ibu. Dokumen akan saya sediakan di link deskripsi. Silakan nanti Bapak Ibu unduh ya untuk dipelajari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sukses dalam mengajukan akreditasi sekolahnya Bapak Ibu. Demikian, selamat berjumpa pada pembahasan materi selanjutnya.